Rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur karena kita bisa bersua kembali di hari Senin tanggal 6 atau tanggal 5 bulan Mei ini. Pertemuan kita di surat Yusuf, surat yang ke-12, ayatnya pada hari ini adalah 86 sampai 90. 86 sampai 90. Jadi yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, dipersilakan buka surat Yusuf, surat yang ke-12, ayatnya 86 sampai 90. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathin wa huzni ila Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wala tay'asu min rauhillah. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Illa al-qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjah. Massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjah. فأوفر لنا الكيل وتصدق علينا. فأوفر لنا الكيل وتصدق علينا. إن
innallaha yajzil mutasaddiqin. Inna Allah Allah yajzil yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Qala hal alimtum ma alimtum fa'altum fa'altum Yusuf wa Yusuf wa akhihi. ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ma فعلتم Yusuf بيوسف wa akhihi iz وأخيه antum أنتم jahilun. جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف Qalu a innaka la'anta Yusuf. قال أنا يوسف وهذا أخي. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. قد من الله علينا إنه من يتقي ويبصر. Qad قد manna من Allahu الله alaina علينا من yattaqi wa yasbir. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Fa inna Allah la la yudhi'u ajral muhsinin. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli sallim zid wa barik ala rasulillah wa alihi ala rasulillah wa alihi. Allahumma salli ala Allahumma sholli ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca bersama tadi Allah SWT mencatatnya dan menganggapnya sebagai bagian daripada bekal kita nanti di yaumil akhirah. Karena kalau kita nanti meninggalkan dunia ini tidak membawa apa-apa kecuali iman dan amal-amal soleh kita saja. Dan kita berharap baca Al-Quran kita termasuk amalan soleh yang paling tinggi nilainya. Kita teruskan surat yang ke-12 ini, surat Yusuf. Surat Yusuf turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-100, ayat yang ke-90. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-90. Jadi ada tinggal beberapa ayat lagi, ada sekitar 33 ayat. Kita ulangi dari ayat yang ke-85 yang terakhir kita baca pada hari Jumat. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tadhkuru Yusufa. Di mereka anak-anak Nabi Yakub berkata kepada ayahnya, tallahi demi Allah, taftau kamu senantiasa, kamu ayahnya maksudnya, tadhkuru
selalu menyebut Yusuf. Tadkur Yusuf, kamu selalu menyebut Yusuf. Hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Jadi saking terus berdukanya atau selalu menyebut Yusuf dalam siang dan malamnya, sampai pada tingkat berdasarkan anak-anaknya ini membuatnya sakit berat. Bahkan bisa membuatnya binasa kalau dilihat. Jadi terus-menerus diingat Yusuf. Dan kita sudah tahu, sudah bahas apa alasan kemudian Nabi Yakub selalu mengingat Nabi Yusuf atau Kak Yusuf. Bukan karena dia anaknya, tetapi terutama karena Yusuf adalah pelanjut kenabiannya. Jadi kita sudah tekankan, ini berbicara tentang suksesi, karena ini yang kita selalu lihat pada nabi-nabi yang lain. Jadi bahwa semua orang tua sayang kepada anaknya, iya, tetapi sampai pada tingkat seperti ini itu hanya terjadi apabila berkaitan dengan pelanjut kenabian. Karena yang namanya Nabi dan Rasul itu pasti paling tinggi tawakalnya kepada Allah. Artinya kalau hanya sekedar kehilangan sebagai anak, biasa saja. Tetapi seperti kita yang lain juga. Tetapi karena ini adalah pelanjut kenabiannya, maka bersedihnya bahkan sebelum lahir pun sudah bersedih, seperti kasus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bahkan tidak ada anaknya pun bersedih. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan meneruskan ajaran-ajaran agama keluarga Nabi Yakub. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Qala, Nabi Yakub menjawab tadi keberatan anak-anaknya. Innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Kira-kira begini. Kalau kita bahasakan, sebetulnya kalian tidak perlu risau dengan saya walaupun bersedih dengan ayah. Kenapa? Karena saya hanya mengadukan kesusahan ini, masalah ini dan kesedihan ini kepada Allah, bukan kepada kalian. Jadi kita lihat di sini bahwa kesedihannya bukan kepada manusia, bukan kepada anak-anaknya, tetapi kepada Allah. Jadi kepada Allah. Jadi ingat, kesusahannya atau masalahnya, kesedihannya itu diadukan kepada Allah SWT. Untuk apa ini dia berikan di dalam Al-Quran? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang beriman kepada agama samawi, maka harus juga bersedih atas hilangnya, apalagi terbunuhnya figur-figur tokoh-tokoh yang merupakan bagian daripada kelanjutan kenabian. Kenapa? Karena agama samawi ini lebih tinggi dari nikmat apapun juga. Dari segi samawi, langit saja lebih tinggi daripada bumi. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebut bumi berlapis 7, tapi langit berlapis 7. Dalam Al-Quran sering kita membaca sab'a samawat, 7 lapis langit. Jadi dari sisi jangkauan, cakupan, langit lebih luas daripada bumi. Belum lagi dengan substansi langit adalah Allah SWT. Karena langit dalam pengertian simbolik, dalam pengertian majazi adalah ketidakterbatasan, bahkan ketidakterdefinisian. Nah, satu-satunya yang tidak terdefinisi di sana secara mutlak adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau terdefinisi terbatas, karena setiap definisi itu batasan. Yang namanya definisi itu batasan. Ya, makanya selama dia masih bisa didefinisikan, maka itu berarti terbatas. Ya, kenapa? Karena kalau mendefinisikan sesuatu, harus ada golongannya. Baru kemudian diberikan ciri pembeda daripada yang ada dalam golongan-golongan itu. Contohnya misalnya manusia. Kalau kita ingin mendefinisikan manusia, maka kita cari dulu golongannya. Apa golongannya manusia? Golongannya manusia hewan. Sama gitu. Berarti hewan. Setelah hewan, manusia lebih spesifik di antara hewan-hewan yang lain. Maka kita berikan pembeda namanya. Pembeda, diferensiasi. Maka kita mengatakan definisinya manusia ialah hewan yang berpikir. Hewan adalah golongannya, berpikir adalah pembedanya. Pembeda dari hewan-hewan lain. Kita tanya itu kambing juga hewan. Kuda juga hewan. Tetapi apa bedanya dengan manusia? Nah, beda. Kalau kambing hanya bisa mengembik, kuda hanya bisa meringkik,
maka manusia bisa berpikir. Nah, itu namanya pembedanya. Itu namanya definisi. Nah, kalau Tuhan, apakah ada golongannya Tuhan? Jawabannya tidak ada. Ketika dia tidak ada golongannya, berarti dia mencakup segala-galanya. Karena kalau dia dicakup, ada golongannya. Itu namanya definisi. Jadi Tuhan tidak punya golongan. Dan karena tidak punya golongan, ya tidak punya spesifikasi dibanding dengan yang lain. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dibandingkan atau dispesifikasi dibanding dengan yang lain. Seperti itu. Nah, maka oleh sebab itulah Nabi Yakub mengatakan, saya menyampaikan duka citaku dan kesedihanku ini bukan kepada kalian, tetapi ilallah, kepada Allah SWT. Jadi kita pun juga manusia seperti itu, harusnya masalah kita kepada Allah, bukan dicurhatkan kepada sesama manusia. Kenapa? Karena manusia juga punya keterbatasan untuk mengatasi masalah kita. Kecuali kalau kita berobat, ya tentu kita harus sampaikan masalah kita kepada dokternya. Tetapi kalau selain itu, kita cenderung tidak bisa dapat apa-apa. Ya. Kita mengeluhkan penyakit kita kepada yang bukan dokter, ya paling mengatakan sabarlah. Itu saja. Artinya jawabannya kita sudah tahu apa yang akan dikatakan. Jadi oleh sebab itulah, maka selalu seperti dikatakan dalam ayat ini, innama ashku bathi wa huzni ilallahi. Sesungguhnya atau hanya saja kata innama di sini dalam bahasa Arab itu hanya batasan, jadi tidak kepada yang lain. Jadi innama ini dalam bahasa Arab itu pembatas ya. Nama bahasa Arabnya itu adalah tidak menyampaikan, tidak mencakup yang lain. Jadi innama ashku bathi wa husni. Saya hanya mengadukan bathi, duka citaku, wa husni, dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah saja. Ini namanya bahasa Arabnya muqayyad. Muqayyad itu dibatasi. Pembatas hanya saja. Jadi pembatasnya adalah di dalam wilayah Allah, ilallah, kepada Allah saja, bukan kepada manusia, bukan juga kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya hanya menjadi pengamat, bukan menjadi objek. Ya, ingat. Anak-anaknya di sini sebagai pengamat saja atas kondisi ayahnya. Karena namanya bersedih, berduka cita pasti ada kelihatan. Kan yang namanya berduka cita harus terrefleksi di dalam pikiran, di wajah. Ya. Pasti terrefleksi. Sama kalau kita misalnya bersenang, gembira pasti kelihatan di wajah. Saya tersenyum, tertawa, dan sebagainya. Jadi innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui. Di kata-kata yang menarik, aku mengetahui, tapi ingat ada kata minallah. Ya, jadi di sini kita lihat. Jadi pengetahuannya Nabi itu dari Allah. Kalau ada pertanyaan sebelumnya, kenapa mereka tidak berpikir, kenapa cuma dari Allah? Nah ini tidak boleh. Karena memang pengetahuan paling tinggi itu dari Allah. Kenapa orang berpikir? Kan mencari yang benar. Nah, kalau kebenaran itu sudah didapatkan tanpa berpikir, buat apa berpikir? Ya. Jadi mencari kebenaran itu pertama dengan panca indera. Panca indera bisa berarti melihat sendiri atau bertanya kepada orang-orang. Yang kedua dengan akal, rasionalitas. Yang ketiga dengan wahyu, itu paling tinggi. Ya. Ini namanya ilmu huduri. Ilmunya para nabi itu dari ilmu huduri. Kalau kita baca buku namanya ilmu husuli. Ya, jadi yang pertama dan kedua tadi ilmu husuli, yang paling tinggi adalah hudur, hadir begitu saja. Nah, di sini katakan wa a'lamu minallah, aku mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Aku mengetahui minallah dari Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Jadi aku mengetahui dari Allah apa saja yang kalian tidak ketahui. Jadi pengetahuannya tentu melampaui. Kalau kita ketahui, pasti diketahui juga sama dia. Tetapi irisannya adalah, atau perbedaannya adalah, dia, para nabi mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Apa yang kita tidak ketahui kira-kira tidak mungkin kita ketahui, ya seperti contohnya, sesuatu yang tidak terjangkau panca indera. Yang kedua adalah berkaitan misalnya dengan alam di balik alam ini. Seperti contohnya alam barzah, pada masyar, titian sirat, itu kita tidak tahu. Surga dan neraka. Nah, itu pengetahuan itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya pengetahuannya nabi dan rasul, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Apakah ini hanya terjadi pada Nabi Yakub? Tidak. Pada Nabi Yusuf juga.
pada nabi-nabi manapun atau siapapun yang merupakan mandator daripada nabi dan rasul. Karena kalau dia mandator nabi, berarti mandator Allah juga. Jadi kalau dia menerima mandat dari nabi, hakikatnya menerima mandat dari Allah. Ketika menerima mandat dari Allah melalui nabi, maka otomatis pengetahuannya, ilmunya dari Allah. Kita sudah sering mengangkat ayat-ayat berkenaan dengan ini. Dan ini kita bisa temukan beberapa kali di dalam Al-Quran. Tetapi kita ambil dua saja. Contohnya, kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah sini. Surat Al-Baqarah, ayat 30, ini terkenal ayat ini. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikati kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan mengangkat fil ardi buka bumi khalifatan, seorang khalifah. Ini bentuk tunggal, seorang khalifah. Kalau mereka kemudian berkata, mereka siapa ini malaikat ini? Malaikat berkata. Jadi disebut malaikat di sini jangan bayangkan cuma Jibril dan sebagainya, tapi termasuk jin-jin di sini. Kalau mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu Tuhan akan mengangkat lagi di muka bumi itu seseorang ataukah sesuatu yang akan membuat kerusakan padanya? May yufsidu fiha. Ya, pihak yang akan membuat kerusakan di dalamnya, yaitu khalifah. Jadi bayangan dia khalifah ini, ini khalifah adalah membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah saja. Wa nahnu, sementara kami ini nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dengan memujimu Tuhan. Wa nuqaddisu laka, dan mensucikan kamu. Nuqaddisu laka. Tapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, gimana bedanya? Karena ini Allah yang berkata, tentu tidak ada kata minallah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba perhatikan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Tuhan mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, kalau di sini ada tambahnya karena yang berkata kan Nabi Yakub nih. Maka dia katakan a'lamu minallah. Jadi harus ada ininya. Kalau Allah yang berkata begini, ini tidak perlu ada ini ya. Kalau Allah yang berkata, ini minallahnya tidak ada tadi. Inni a'lamu ma la ta'lamun tadi. Tapi karena berkata ini sang Nabi, yaitu Nabi Yakub, maka pengetahuannya bukan pengetahuan berdiri sendiri. Bukan pengetahuan yang tak bersumber selain dirinya. Tetapi pengetahuannya itu minallah, dari Allah. Ini karena Nabi Yakub, maka minallahnya harus ada. Ya. Jadi wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa para nabi itu ilmunya adalah huduri, hadir langsung dari Allah, tidak perlu berpikir. Karena kalau berpikir ya subjektivitasnya. Ingat yang namanya berpikir itu hasilnya bisa dua, bisa salah, bisa benar. Kalau metodologinya benar, kemungkinan besarnya benar. Tetapi tetap ada probabilitas sekecil apapun untuk salah, keliru, karena ada variabel lain yang perlu diperhitungkan juga. Seperti misalnya kondisi, keadaan, mood, dan sebagainya. Jadi wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Saya mengetahui dari Allah, kata Nabi Yakub, apa yang kalian tidak ketahui. Kalau di surat Al-Baqarah tadi, karena Allah yang berkata, dia katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Tidak ada ininya. Gitu. Kita lihat tadi sini. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dari sini kita lihat jemaah sekalian pengetahuannya. Nah, dengan demikian pengganti Nabi juga begitu. Jadi kalau pengganti Nabi tidak punya pengetahuan langsung dari Allah, ya nanti membuat agama menjadi bermasalah. Lama-kelamaan agama menjadi rusak. Terjadi namanya proses pembusukan dari dalam, pengrusakan dari dalam. Dan ini yang terjadi pada agama-agama Samawi sebelumnya, sehingga kemudian kitab suci rusak, metodologinya rusak, akhirnya berpecah menjadi bermacam-macam kelompok. Ya. Kita lihat juga surat Kahf ini ada. Di sini menggunakan kata nahnu di sini. Nah, di sini Allah bersama dengan nabi-nabi. Jadi nahnu a'lamu ma bima yaqulun. Karena di sini dalam kata nahnu ini ada kata Allah, ya tidak perlu kata Allah di sini, tidak perlu dikatakan nahnu a'lamu minallah, kamu gitu. Tidak perlu ada nahnu a'lamu minallahi bima yaqulun, enggak perlu.
Kenapa? Karena di sini sudah ada kata Allah. Tapi penggunaan kata nahnu di sini dan di sini adalah Allah dan para nabi dan rasul, menunjukkan bahwa ilmunya para nabi dan rasul itu adalah berimplikasi sempurna dengan ilmunya Allah. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan, ya, gambarkan, kalau kita bayangkan, tentu ilmunya para nabi dan rasul tentu tidak mencakup seluruh ilmu Allah, tapi bisa kita bayangkan begini, katakanlah ini adalah ilmunya Allah, ya. Nah, katakanlah ini adalah ilmunya Allah, ya. Ini adalah ilmunya Allah. Jadi ini, ya, kita sebut ilmunya Allah, ya, ilmu Allah. Nah, di mana ilmunya para nabi dan rasul? Ya, di dalam sini, tidak di sini, ya, di sini nih. Ya. Nah, ini adalah ilmunya para nabi dan rasul. Ya. Jadi kita sebut ini adalah ilmunya nabi dan rasul. Ilmu, ya, nabi, rasul, dan pengganti-penggantinya. Lalu di mana ilmu kita manusia? Bisa dua macam-macam. Ya. Ilmu manusia itu bisa di luar, ya. Ilmu manusia itu bisa di luar sini, bisa di luar sini, ya. Bisa di luar sini, bisa. Tidak berimplikasi sama sekali dengan ini, dengan ilmu Allah. Nah, bisa juga begini, ya. Bisa juga ilmu kita manusia seperti ini, ya. Nah, bisa juga begini, ya. Ini bisa begini. Nah, jadi ilmu kita bisa begini, sebagian masuk ke dalam ilmunya Allah dan Nabi, nah, sebagian lagi tidak, ini hawa nafsu kita. Bisa seperti ini, ya. Jadi kita bisa ini. Yang apa namanya, yang ungu ini adalah yang berimplikasi dengan ilmunya Allah. Ini adalah ilmunya Nabi. Tapi ingat, kalau ilmunya Nabi, ilmunya Allah kan di dalam nih. Kalau kita baca secara diagram Venn ini, kan begitu, ya. Jadi yang di dalam ini otomatis juga, ya. Jadi kita titik-titik saja gini, ya. Jadi ilmunya Nabi otomatis ilmunya Allah, karena kan di dalamnya tadi, ya. Gitu. Nah, jadi begitu kira-kira aja Mas Kalian. Jadi ilmu manusia itu dua kemungkinan, sekali di luar sini hawa nafsu murni, atau bisa juga di sini berimplikasi di sini. Nah, di sini juga berbeda, nanti ada agak keluar, ada agak masuk, tergantung. Jadi begini. Nah, yang di luar ini kita sebut dengan hawa nafsu kita. Jadi ini di luar adalah hawa nafsu. Selama tidak berimplikasi ke dalam, kita sebut dengan hawa nafsu. Nah, jadi inilah kira-kira model-model apa namanya pengetahuan kita manusia. Nah, jadi di sini katakan nahnu a'lamu bima yaqulun, kami mengetahui. Jadi kata kami di sini adalah yang di dalam ini tadi, yang hijau ini. Yang lingkaran hijau ini nahnu. Kenapa? Karena Allah juga ada di sini, yang gitu. Jadi nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Jadi, apa yang manusia katakan, Allah tahu, mereka Nabi tahu juga. Wa ma anta alaihim bijabbarin. Wama, dan engkau, tiadalah engkau, di sini engkaunya Muhammad, atau kita juga bisa, alaihim terhadap mereka, ya, ini yang ada di sini, bijabar, berkuasa, maksudnya memaksa. Jadi, walaupun kita tahu bahwa penalaran mereka salah, keliru, bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, tetapi tidak boleh kita jabar, memaksa mereka. Jadi misalnya gini, walaupun kita tahu ilmunya di luar sini, ya, kita tahu ilmunya di luar sini, atau di luar sini, HN tadi nih, ya, di sini nih, yang HN ini. Tapi kita tidak boleh paksa untuk masuk ke sini, nggak boleh kita paksa masuk ke sini. Ya, kita hanya boleh berargumentasi untuk menunjukkan bahwa ini keliru dan ini adalah benar, ini adalah falasi, ini benar. Tetapi tidak boleh memaksa. Ya, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Contohnya la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Di surat Al-Ghasyiyah dikatakan fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatanlah, kamu hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak punya kuasa untuk memaksa mereka. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi manusia cuma di sekitar sini aja nih, ya. Kita berharap agar kita di sini, yang ada di sini, bergeser ke dalam. Ya, kalau tidak bisa juga masuk secara sempurna seperti ini, ya paling tidak tinggal sedikit di luar sini nih. Tidak tinggal sedikit di sini. Nah, itulah tujuannya kita belajar Al-Quran.
Karena untuk menggeser ini masuk ke sini adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menggeser, ya, kalau kita ingin menggeser garis ini yang ini nih, masuk ke sini, ya, atau dari sini kita ambil tarik garisnya ke sini, ya. Kalau kita mau garis masuk ke sini, ya, otomatis dengan Quran. Ini tidak ada caranya kecuali Quran. Adalah Quran. Ya. Kan ilmu di sini kan ilmu Quran, ilmunya Allah di sini. Ya. Ya, kalau kita yang menggeser masuk sini ilmu Quran. Ya. Di Quran itu adalah membenarkan. Maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita berada di jalan yang sini, yaitu jalan yang lurus, yang tidak ada lagi falase di luarnya. Ya, di sini ada falasinya di sini. Semuanya masuk di sini. Fadzakir bil Quran ini coba sama nih. Beri peringatanlah dengan Al-Quran ini coba. Kita lihat ini. Al-Quran lah. Jadi makanya mengherankan umat Islam itu kan mengherankan sekali umat Islam mengimani Al-Quran tetapi yang dipelajari buku agama tapi bukan Al-Quran. Dianggap belajar agama padahal buku itu kan karangan manusia. Sehebat-hebatnya manusia ya tidak bisa seperti ini. Dia ada di sini nih. Ya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia selama dia bukan manusia suci, nabi dan rasul atau maksum, maka dia punya probabilitas untuk seperti ini. Tapi inilah kenapa umat Islam agak tidak maju ya seperti itu. Sumber-sumber pengetahuannya bukan dari sini, tapi dari luar. Lihatlah di mana-mana orang lebih memilih kajian-kajian buku saja daripada Al-Quran. Bolehkah kita kajian buku? Boleh, tetapi backbone-nya itu Al-Quran. Al-Quran paling utama. Karena ini bukan saya bilang ya Bapak saya, nanti kalau Bapak yang mengatakan ini selalu menekankan Al-Quran karena dia mengajarkan Al-Quran. Bukan ini Al-Quran bilang nih, ingat. Bapak bisa catat sendiri nih, surat 50 ayat 45 nih. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Ya. Fadzakir, beri peringatanlah Muhammad dengan apa? Bil Quran, dengan Al-Quran ini. Ya. Fadzakir bil Quran. Beri peringatanlah dengan Al-Quran. Ya, man yakhafu wa'id. Nah, siapakah yang mau mendengarkan peringatan dengan Al-Quran? Kata ayat ini hanya orang yang takut kepada ancamanku di akhirat. Jadi kalau dia tidak belajar Al-Quran menunjukkan tidak takut kepada akhirat. Ini coba, ini bukan saya bilang Bapak sekalian. Nanti digunjingkan kemana-mana itu Rusli Malik karena mengajar Al-Quran. Ini Al-Quran saya bicarakan Bapak sekalian. Kita hanya menyampaikan Al-Quran ini. Fadzakir, beri peringatanlah dengan apa? Bil Quran, ini tidak dikatakan yang lain ini. Ya, ini Quran. Yang lucu lagi jemaah sekalian, untuk yang lain orang bisa bayar berapapun juga. Al-Quran itu Tuhan tawarkan gratis, tidak berbayar, tapi orang sangat-sangat sedikit mempelajarinya. Ya. Cobalah kita lihat misalnya podcast-podcast yang berbicara tentang gunjingan-gunjingan perkara sekarang itu banyak sekali penontonnya. Tapi kalau Al-Quran itu sedikit. Inilah realitasnya sebetulnya. Fadzakir bil Quran, beri peringatanlah dengan Al-Quran. Siapa yang bisa mengambil peringatan dari Al-Quran? Man yakhafu wa'id, yaitu orang yang takut kepada ancamanku nanti di akhirat. Jadi kalau dia tidak mau mengambil pelajaran dengan Al-Quran atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, atau tidak mau diingatkan dengan Al-Quran, atau tidak beri peringatan dengan Al-Quran, maka mereka adalah orang yang tidak takut kepada ancaman Allah. Mengatakan begitu siapa? Bukan saya, bukan Al-Fakir ini. Siapalah kita ini? Yang mengatakan Al-Quran sendiri, Pak. Baca ini. Ya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini kepada siapa saja yang takut kepada ancamanku. Nah, jadi ini adalah dua ayat berkenaan dengan ayat pertama yang kita bahas ini. Jadi ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa saja yang kalian tidak ketahui. Ya baniya, wahai anakku, ya, wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub. Ingat bagaimanapun Nabi Yakub marahnya kepada anaknya, tapi ingat sebelumnya kita lihat disembunyikan, tidak diungkapkan keluar. Dan dalam bertutur dia pun memanggil anak-anaknya dengan panggilan yang sopan, yang bagus. Ya baniya, wahai anak-anakku. Ya. Padahal anak-anaknya dia tahu, kan tadi ilmunya dari Allah. Jadi pasti Nabi Yakub tahu apa yang terjadi dengan Yusuf, apa yang terjadi dengan kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf.
Ya, ada pertanyaan sebelumnya, lalu kenapa dia tidak menegurnya? Ya kan tidak, pengetahuan rasional atau pengetahuan wahyu kan tidak bisa ditunjukkan faktanya. Kan kalau kita mengatakan kamu dusta atau berbohong kan harus ada faktanya. Kalau enggak namanya menuduh. Ya, dan itu tidak boleh walaupun benar secara rasional. Walaupun benar itu secara wahyu. Ya, tidak boleh kita katakan. Misalnya kita punya pengetahuan yang tembus dari langit, bahwa si A itulah yang mengambil barang itu. Kita tahu. Tapi kalau kita tidak bisa tunjukkan buktinya, tidak ada CCTV-nya, ya bagaimana kita menuduhnya? Kan di dalam peradilan itu yang ditunjukkan harus bukti empirik namanya. Dalam peradilan itu, dalam perkara-perkara manusia harus empiris, harus nyata. Makanya kita katakan sebelumnya, kalau kita melihat Maryam hamil, tidak boleh kita menuduh dia berzina. Kenapa? Karena orang yang hamil tidak menjadi bukti kalau dia berzina. Ya. Harus ada fakta lain. Jadi seperti itu caranya. Jadi harus bersifat empirik kalau berkaitan dengan perkara. Oleh sebab itulah walaupun dia tahu, makanya kan Nabi misalnya menghindari untuk mengatakan itu munafik. Nabi tahu semua orang munafik pada zamannya, tapi menunjuknya gimana? Coba. Nanti karena tidak bisa menunjukkan buktinya, nanti yang berkembang keluar dibikin semacam frame itu Muhammad dengan seenaknya menyebut orang lain munafik. Nah seperti itu. Jadi oleh sebab itulah orang arif dan bijaksana itu karena pengetahuannya banyak rasionalnya, sudah semakin arif orang kan semakin rasional cara berpikirnya, bukan berarti pengetahuan empiriknya tidak ada, tapi ketika dia rasional dan tidak ada empiriknya tidak boleh diungkapkan. Ya. Ini yang disebut dengan sabar di situ. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, seperti itu. Nah, kita teruskan ini. Jadi ya baniya wahai anakku, idhabu, pergilah. Jadi Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dengan ya baniya wahai anakku, idhabu, pergilah. Maksudnya pergilah lagi ke Mesir sana. Ingat ya, ini kembali mereka kedua kali dari Mesir. Ya, kita cerita dulu waktu pertama kali pulang dari Mesir kan mereka pergi bersepuluh. Benyamin tidak ikut. Bersepuluh pulang, Nabi Yusuf tidak mengambil barang-barang barteran mereka, dikembalikan. Mereka gembira karena dapat gandum, tapi barteran mereka tidak diambil. Jadi artinya apa? Berikutnya kalau datang ke Mesir lagi, pasti akan mendapatkan jatah 2 kali lipat. Ya, kenapa? Karena barangnya masih ada. Yang kedua, ada tetapinya yang kedua ini, yaitu Yusuf, atau kita sebut saja menteri, di Mesir mensyaratkan kalau datang ke yang kedua kalinya untuk mendapatkan untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi, dia harus bawa adiknya, saudaranya, itu saudara laki-lakinya, Benyamin. Akhirnya kemudian datang kedua kalinya, Benyamin disimpan. Ini kita sudah lewati pada pertemuan yang lalu. Disimpan, ditahan di Mesir dengan menciptakan cara, yaitu masukkan piala ke dalam karungnya. Kemudian mereka balik lagi nih, sudah tanpa Benyamin, jadi tinggal bersepuluh. Kira-kira gitulah. Nah, ayahnya tentu kemudian heran kenapa tidak ada Benyamin. Tapi namanya Nabi tidak pernah berputus asa. Dia katakan sabran jamil, ingat pembahasan sebelumnya. Lalu sekarang disuruh pergi yang ketiga kalinya. Ya, jadi pergilah. Dia berkatakan, wahai anakku, ini adalah yang ketiga kalinya nih pergi ke Mesir. Idhabu, maka pergilah, maksudnya ke Mesir, fatahassasu, cari taulah. Selidikilah. Maksudnya cari tahu untuk menemukan, ya. Ini cari tahu untuk menemukan, bukan cari tahu kekurangan. Kalau cari tahu kekurangan itu dilarang. Ini tahassasu ini baik. Yaitu ada yang hilang Yusuf, ada yang hilang Bunyamin saudaranya, cari tahu tentang dia. Fatahassasu, maka cari tahulah min Yusuf, tentang Yusuf dan akhihi, saudaranya, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ya, dalam Al-Quran itu nama Benyamin tidak pernah disebutkan. Dari mana orang tahu itu? Ya dari perjanjian lama. Ya, kalau di Quran tidak ada, akhi saja. Ya, mungkin Al-Quran tahu bahwa nanti di belakang hari ada nama Benyamin yang jahat, jadi tidak perlu masukkan di sini Benyamin ini. Ya. Ya, kalau kita menyebutkan Benyamin, ingat Benyamin yang selalu kita sebutkan adalah Benyamin bin Yakub, Benyamin Yakub, bukan Benyamin Netanyahu. Ingat. Kalau Benyamin Netanyahu itu adalah jahat luar biasa. Ya. Dialah yang memimpin genosida di Gaza sekarang. Nah, jadi makanya Al-Quran tidak menyebut nama Benyamin di sini, saudaranya saja, karena pengetahuan Al-Quran melampaui kan
melampaui zaman dan waktu. Ya. Nanti di belakang hari pada saat manusia membaca Al-Quran ini tiba-tiba ada nama Benyamin yang jahat. Nanti kacau jadinya. Jadi nggak usah disebutkan. Akhihi saja nih. Jadi fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Cari taulah tentang Yusuf dan saudaranya. Maksudnya saudaranya ya bahasa perjanjian lamanya Benyamin ya. Yang ada dalam riwayat-riwayat hadis juga. Tapi di sini sebutkan akhihi, saya saudaranya. Sama dengan nama Zulaiha kan tidak ada di Quran sebetulnya. Jadi wa akhihi wala tai'asu min rahillah. Dan janganlah tai'asu kamu berputus asa min dari. Ya, maksudnya di sini tai'asu jangan kehilangan harapan. Jangan kehilangan harapan dari rahillah. Nah, di sini kata rahillah ini diartikan rahmat, padahal itu tulisannya roh. Roh ini satu asal kata dan ruh ini, ruh. Ini adalah rauh. Kalau rahmat ada juga, ini ingat, rahmat ini ada juga dalam Quran banyak. Ya, fabima rahmatin minallah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini banyak dalam Al-Quran rahmat. Pertanyaan kenapa ini Kementerian Agama menerjemahkan roh dan rahmat? Itu tentu adalah pendekatan. Ya, karena ini roh ini lebih kepada ruh. Jadi kalau kita artikan secara tepat mungkin kurang lebih tepat adalah jangan berputus asa dari rahasia Allah atau dari spirit Allah. Roh itu kan ruh. Jadi roh itu adalah satu asal kata dengan ruh, satu asal kata dengan rih. Ya. Kalau dia jadi ruh, seperti Ruhul Kudus. Ya. Atau kamin ruhi, wa nafakhtu fi min ruhi. Bisa juga jadi rih. Rih itu adalah angin. Jadi kalau rih itu menjadi angin. Jadi kalau wawunya ini diganti dengan ya, dibaca rihun, angin. Kalau wawunya ini di dhamma menjadi rohun, berarti adalah roh. Ya. Nah, sekarang wawunya ini adalah di sukun dan ra-nya ini adalah di fathah, menjadi rauhin. Ya. Jadi ini rauhin. Nah, diartikan si rahmat. Sebetulnya kita kembalikan kepada asalnya tadi ada roh, ada rih. Di rauh kita artikan dengan spirit juga. Jadi spirit Allah, minra atau rahasia Allah. Karena roh itu kan rahasia, amr. Jadi amr, roh itu termasuk amr Allah. Yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri. Roh itu dari amr Tuhan. Jadi wala ta'asu min rahillah, jangan berputus asa dari spirit Allah. Innahu sungguhnya dia maksud orang yang berputus asa itu la ya'asu min rahillah. Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari roh Allah atau rah Allah illa al qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir, yang ingkar nih. Ya, jadi orang-orang yang tertutup hatinya. Jadi orang yang tertutup hatinya itu terputus dari spirit Allah. Nah, makanya orang yang beriman harusnya tidak tertutup hatinya. Maka hatinya selalu diisi dengan roh Allah atau rohillah. Sehingga apa yang terjadi dia bisa sabar. Bahkan sabar yang paling tinggi seperti sabarnya Nabi Yakub disebut dengan sabran jamila. Ya. Jadi innahu la ya'asu min rohillahi illal qaumul kafirun. Jadi ini harus kita camkan juga. Jadi jangan pernah berputus asa dari Allah. Bagaimanapun kita berada dalam kesulitan, penderitaan, kalau kita selalu memperkuat jiwa kita dengan rohillah, maka penderitaan itu terasa sebagai suatu kenikmatan tersendiri. Innahu la ya'asu min rohillahi illal qaumul kafirun. Kita lihat di sini ayat yang berkenaan dengan dengan tajassasu tadi ini. Ya. Kita tunjukkan bahwa tadi di sini adalah tahassasu ini tadi. Tahassasu. Tahassasu itu adalah mencari yang baik. Itu boleh. Ini perintah ini. Perintah dari Nabi Yakub, idhabu fatahassasu. Sedangkan kalau di sini adalah tajassasu, ini tidak boleh nih. Ada lamnya la tajassasu. Ini ada larangannya nih. Jadi la tajassasu, jangan bertajassus. Ya, jadi ayat lengkapnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minazan. Tinggalkanlah, jauhilah prasangka kebanyakan. Karena kebanyakan prasangka itu buruk. Inna ba'dazan ithmun. Karena kalau kita zan, ini ba'dazan ithmun.
Ya, hanya sedikit yang tidak ismun. Apabila kita bikin hipotesis penelitian, itu cocok. Inna ba'da zanni ithmun, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah ithmun, dosa. Wala tajassasu, dan jangan tajassus, jangan mencari-cari kesalahan orang. Jadi jangan kita mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu. Karena kalau yang kita tanya itu bukan orangnya, pasti kemungkinan besar bias, pasti terdistorsi. Ya, ada baik karena ada kepentingan, bisa juga karena ketidaktahuan juga. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan informasi dari orang itu, lalu kita menghakimi orang lain yang kita tanyakan tadi, ini jadi salah besar. Ya. Jadi ini menyebabkan agama atau tatanan sosial menjadi kacau balau, menjadi apa namanya, menjadi besar masalahnya. Jadi makanya di situ sebetulnya dibutuhkan namanya otoritas, otoritas yang positif. Otoritas di masyarakat itu butuh sebetulnya sebagai sumber untuk meredam keadaan. Jadi ada otoritasnya, baik otoritas keagamaan ataupun otoritas politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Kalau tidak, kita gampang sekali nanti dimasuki, dipecah belah. Kenapa? Karena banyak orang bertajasus, suka bertajasus. Alasannya investigasi, tetapi untuk mengungkapkan kekurangan-kekurangan orang. Jadi, wala tajassasu, jangan bertajasus. Ya, ini tidak boleh. Yang boleh tadi apa? Tahassasu, idhabu wa tahassasu, itu boleh tadi ini. Jadi kalau di sini perintah ini, idhabu, pergilah, maka tahassasu, cari tahulah. Jadi kita boleh membaca biografi orang untuk mengetahui kelebihan-kelebihannya. Kenapa kok bisa jadi CEO? Kenapa bisa jadi menteri? Kenapa bisa jadi presiden? Kenapa bisa jadi tentara yang berhasil? Kenapa bisa jadi pedagang yang sukses? Itu bisa kita cari tahu. Tahassasu namanya. Tapi kalau ini tidak boleh, ini la tajassasu. Begitu juga walayak tab. Kenapa tajassus baru gibah? Karena biasanya hasil yang kita temukan di sini kita gibahkan, kita ceritakan ini. Maka setelah wala tajassus baru walayak tab ini gibah. Ya. Dan jangan bergibah. Ya. Menceritakan orangnya tidak ada dari kata ghaib. Ya. Walayak tab, jangan bergibah. Ya, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Jadi jangan menggibah sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Karena yang namanya dosa itu lebih buruk daripada sampah. Dia bahkan lebih buruk daripada daging bangkai manusia. Harusnya fakarih tumuhu, kita harus jijik. Jadi kita harus jijik apa? Jijik bertajasus dan jijik bergibah. Ingat, jijik tajasus dan jijik bergibah. Jadi kalau ada orang bergibah, kalau orang bergibah itu kan minimal 2 orang, baik ketemu langsung ataupun melalui WA. Kalau dulu kan harus ketemu langsung karena tidak ada handphone, tidak ada WA, tidak ada SMS. Sekarang kan ada. Ya. Nah, sekarang orang bisa bergibah, kelihatannya cuma duduk sendiri di kursi, padahal dia bergibah. Kenapa? Karena dia berbicara WA dengan orang lain, membicarakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib orang lain. Ya, gitu. Harusnya kita jijik melakukan itu, jemaah sekalian berbahagia. Lebih jijik daripada memakan daging babi. Orang memakan saja babi kan jijik, langsung biasanya muntah. Apalagi kalau daging orang. Coba. Makanya umat Islam ini kan masih anomali ya. Di satu pihak sangat strict kepada daging babi, tetapi tidak strict kepada ghibah dan tajasus. Ya. Ini yang terjadi pada umat Islam. Ya. Jadi harusnya fakarihtumuhu wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Inna Allah, sebenarnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan penyayang, itu Allah. Kita lihat lagi surat Az-Zumar di sini. Ya. Tadi rahmat, ini baru ada rahmat di sini. Ini kata ada latai asu. Latai asu min rauhillah. Jangan tayasu berputus asa dari rauhillah. Nah, di sini kita lihat ada rahmat ini. Tulisannya rahmat. Ini surat 39, surat Az-Zumar ayat 53 nih ya. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, alladzina, yang orang-orang yang, jadi wahai hamba-hambaku yang asrafu, telah berbuat melampaui batas ala anfusim, atas dirinya, melampaui batas atas nafsnya, maksudnya itu menzalimi dirinya. Apa kata Allah? La taqnatu, jangan berputus asa ya, min dari rahmatillah. Ini rahmatillah.
Jadi wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah, sungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ya. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia di sini adalah larangan berputus asa dari rahmat Allah. Dengan demikian, ini jelas beda dengan yang ini tadinya. Tapi penerjemahnya hampir sama nih, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Padahal kan terjemahnya sama. Padahal kata-katanya beda di sini, la tai asu. Kalau tadi la taqnatu, kan begitu. Kalau tadi min rahmatillah. Kalau ini latai asu memang bisa diartikan putus asa karena ada asu di sini, asa di sini, asa. Ya. Jangan kehilangan asa, harapan. Min dari rauhillah. Ini baru agak berbeda tadi. Ya. Jadi tidak ada orang berputus asa dari rauhillah kecuali kafirun. Kenapa? Karena kafirun itu adalah orang-orang yang telah menutup hatinya, sedangkan rahmat Allah itu atau spirit Allah itu, roh Allah ada pada jiwa kita sebagai fitrah. Ya. Fitrah Allah. Falamma dakhalu alaihi. Ini ceritanya mereka sudah sampai di Mesir ya. Jadi ceritanya mereka sudah sampai di Mesir ya. Falamma dakhalu alaihi, maka tatkala mereka masuk. Tatkala mereka masuk, alaihi menjumpai Yusuf. Falamma dakhalu alaihi, tatkala mereka masuk menjumpai Yusuf, qalu mereka berkata. Qalu di sini adalah kakak-kakaknya Yusuf, Nabi Yusuf ya. Yang 10 orang. Ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Nah, jadi dia menyebut Yusuf sebagai al-aziz. Ya, ini sudah 2 kali, sebelumnya juga ada. Ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Nah, di sini kita lihat Yusuf mendapatkan gelar al-aziz, sehingga kemudian ada yang menyimpulkan kalau Sulaiha itu menjadi istrinya Nabi Yusuf. Hanya dengan ini, padahal al-aziz ini kan jabatan, ini pangkat. Ya. Karena menurut saya secara pribadi di dalam Al-Quran ini satu ya, tidak pernah diceritakan kalau Zulaiha itu menikah dengan Yusuf. Ceritanya Zulaiha itu sudah selesai dengan keluarnya Yusuf dari penjara. Zulaiha dan perempuan-perempuan itu membuat klarifikasi, selesai ceritanya di situ. Ibarat film, dia tidak pernah muncul lagi, perannya sudah habis di situ. Ya. Bahwa memang suaminya Zulaiha juga Al-Aziz, ya. Ingat, suaminya Zulaiha kan Al-Aziz juga, Imra'atul Aziz. Kan begitu sebelumnya. Kita lihat di sini nih ya. Kita lihat apa namanya gosipannya wanita-wanita di Mesir pada saat itu ya. Kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah gosipannya mereka. Ya. Nah, ini ayatnya 30 seperti 30 ya. Nah, ini dia. Jadi begitu gosip merebak di kota Mesir, para wanita menggosip ini qala niswatun wa qala niswatun, dan para wanita itu berkata ya, wa qala niswatun. Para wanita-wanita di seantero Mesir berkata fil Madinah, di kota, maksudnya kota Madinah, kota Mesir ya. Apa kata mereka? Imra'atul Aziz. Nah, ini ada kata Aziz di sini. Ini ada yang menyimpulkan bahwa Yusuf di sini, padahal ceritanya beda ini. Ya. Jadi kata Imra'atul Aziz ini bukan istrinya Yusuf. Ini adalah istrinya pejabat yang memungut, yang menjadikan Yusuf sebagai anak angkat atau sebagai budak, kan begitu. Al-Aziz ini di sini adalah pangkat jabatan, kayak menteri gitu. Ya, jadi tidak bisa kita simpulkan kalau begitu penyebutannya Al-Aziz di sini muncul lagi, oh ini Al-Aziz ini adalah Yusuf, ini punya Imra'atul Aziz tadi. Sudah nggak bisa disimpulkan begitu. Jadi kita tidak menemukan dalam Al-Quran cerita bahwa Yusuf menikahi Sulaiha. Ya. Karena di sini kan perbedaan umurnya juga jauh sekali. Ya. Yang kedua, rasa-rasanya tidak pantas ya, masa Yusuf tahu wanita kayak gitu terus sudah dinikahi, kan begitu. Ya. Yusuf ini kan wanita suci kan? Kalau dia tahu, kalau dia pernah menikah orang lain nggak masalah. Tapi kalau dia tahu seperti itu perilakunya baru dinikahi, kayaknya kan beda sekali. Ya.
Nah, jadi kalau bekas suami istrinya orang nggak masalah, menikah baik-baik baru pisah itu. Tapi kemudian kalau wanita kayak gitu, itu rasa-rasanya tidak pantas kan begitu. Ya, kalau bahasa kitanya itu kan orangnya murahan, kira-kira begitulah bahasa kasarnya. Ya. Nah, Yusuf ini kan orang bermartabat secara moral, punya apa namanya moral power, begitu. Nanti kalau dia bernikahin, nanti orang mengatakan itu Yusuf istrinya adalah kayak gini. Ya. Jadi kalau mereka berkata, mereka adalah kakak-kakaknya Yusuf ya, yang 10 orang itu. Ya ayyuhal aziz wa ya aziz, wahai menteri, kita artikan aziz ini menteri ya, pejabat. Ya. Wahai menteri, mas sana telah menimpa kami. Masa itu menimpa. Wahlana kami dan keluarga kami. Jadi naknya di sini adalah maf'ulnya, ini juga ahlana maf'ulnya juga. Telah menimpa kami dan keluarga kami. Adur yaitu mudarat, kesengsaraan. Ya, maksudnya di situ kesengsaraan yaitu sampai ayahnya buta. Dia tidak ceritakan apa kesengsaraannya. Dia lupa kalau dalam keluarganya itu ada sebab yaitu Yusuf hilang. Wajib Nabi bid'atim muzjatin, dan kami datang kepadamu bibid'atin dengan membawa barang-barang muzjatin ala kadar. Kita artikan saja ala kadarnya yang tidak berharga karena kami menderita karena musim paceklik dan sebagainya. Kami datang membawa barang-barang yang tidak seberapa, yang ala kadarnya nilainya. Tapi kami minta aufi fa'aufi lana. Ya, penuhilah bagi kami al-kaila, maksudnya berikanlah sukatan sesuai dengan kebutuhan kami, bukan sesuai dengan nilai benda-benda kami. Kami ini banyak bersaudara sekian orang, satu keluarga segini, kira-kira gitulah. Kami butuh makanan sekian, maka fa'aufilan al-kaila, maka penuhilah sukatan, ukuran bagi keluarga kami ahlana, ya, supaya kami jangan menderita. Memang tidak sesuai dengan nilai barang kami, tapi kami minta apa? Watasaddaq, bersedekahlah alaina kepada kami. Ingat, jadi kata-kata bersedekah di sini watasaddaq. Ini perlu kita kaji juga. Karena ada penerjemah di tempat lain yang agak-agak mirip tapi tidak sama. Watasaddaq, bersedekahlah. Ya, jadi ini fi'il madhinya tentu tasaddaq kayak tasaddaqu ini. Ya. Jadi tasaddaq, bersedekahlah alaina kepada kami. Nah, innallaha yajzil mutasaddiqin. Karena sungguhnya Allah akan memberikan imbalan kepada orang yang bersedekah. Coba lihat ini saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya begitu pintarnya berkata-kata. Tapi kata-katanya ini tidak sesuai dengan hatinya. Ini yang kita sebut dengan subjektivitas. Ya. Dia mengatakan kami dan keluarga kami tertimpa kesengsaraan, penderitaan. Gara-gara misalnya kekurangan makanan. Lupa kalau penderitaan paling tinggi itu adalah menjatuhkan adik sendiri ke dalam sumur. Itu penderitaan yang paling parah itu. Ya. Begitu juga dengan sedekah. Kan berarti dia tidak bersedekah untuk adiknya. Bersedekah apa? Bersedekah pertolongan, kasih sayang, cinta. Bersedekah kan tidak harus harta benda, bisa tenaga, bisa ilmu. Jadi kalau semua orang bersedekah itu kan hidup ini jadi enak. Orang berilmu bersedekah dengan ilmunya, orang punya harta bersedekah dengan hartanya. Akhirnya nanti kan saling take and give itu nantinya. Karena dengan bersedekah itu kan nanti kita ikhlas, kita memberikan sesuatu yang kita miliki. Nah, harusnya mereka juga memiliki apa? Memiliki kekuatan, memiliki posisi power yang lebih tinggi daripada Yusuf. Mereka lebih dewasa. Harusnya bersedekah dengan kedewasaannya, bersedekah dengan kekuatannya untuk adiknya. Tetapi mereka tidak bersedekah, justru menjerumuskan, menjatuhkan adiknya ke dalam sumur. Sekarang tiba-tiba dia datang dengan kata-kata, innallaha yajzil mutasaddiqin. Kan ini namanya lip service namanya nih. Ya. Ini disebut dengan mereka berkata-kata dengan lisannya, ma laisa fi qalbi, yang tidak ada dalam kalbu mereka. Ma laisa fi qalbihim fi qulubihim. Mereka berkata-kata dengan lisannya bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada dalam kalbu mereka. Mereka meminta supaya bersedekah dan mengatakan Allah suka. Ini kan menjelaskan bahwa dari dulu itu agama suka sekali dijual. Agama suka dijual, ini pada saat ini artinya agama dijual, ini kata-kata Allah dijual di sini. Kata-kata sedekah dijual. Makanya sekarang kita lihat penjualan agama terus terjadi. Rumah-rumah yatim dibikin dan sebagainya. Orang bersedekah di sana.
Masjid-masjid terus dibuat. Untuk apa? Untuk dijual sebagai tempat orang bersedekah. Jadi innallaha yajzil mutasaddiqin. Ya. Sekarang kita lihat ini kata tasaddaqa misalnya. Ya. Kita lihat di sini. Kita lihat surat Yunus di sini. Ya. Nah, ini membicarakan dulu masa ini dulu. Apa yang terjadi sebetulnya manusia itu. Ya. Jadi ini kita sampaikan surat Yunus ini berkenaan dengan ini. Misalnya, apakah mereka kalau mudaratnya dihilangkan dengan diberikan sukatan yang sempurna, lantas dia sudah baik? Jawabannya tidak. Ya, karena ini hanya kata-kata tadi yang disebut dengan lip service. Ini hanya pemanis bibir saja, ya, penghias kata-kata. Nah, coba kita lihat. Ini kata Allah nih ya, wa idza massal insanu dur, manusia itu punya sifat apabila tertimpa mudarat, bahaya, kesengsaraan atau penderitaan, da'ana, mereka berdoa kepada kami. Doanya itu serius, bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh, doanya bersungguh-sungguh. Ya, menghadiri majelis-majelis duka untuk berdoa. Li jambihi, dalam keadaan berbaring. Au qaidan, atau dalam keadaan duduk. Au qaiman, atau berdiri, pokoknya dia berdoa setiap saat. Ya. Tapi apa yang terjadi manusia itu, ini manusia, falamma kasyafna anhu durrahu, maka tatkala kami, kata Tuhan, menghilangkan dari mereka durrahu, mudaratnya, bahayanya, atau penderitaannya, atau kesengsaraannya, marra, berlalu begitu saja. Tidak ada pelajaran yang diambil dari doanya. Marra ka'allam yada'una, mereka berlalu begitu saja, seakan-akan mereka tidak pernah berdoa kepada kami. Coba. Padahal mereka tadi kalau berdoa, ya Allah, kalau kamu angkat ini, maka kami akan bersyukur, kami akan ini dan itu. Begitu mudaratnya hilang, kembali business as usual lagi, seperti semula lagi. Ya. Jadi kayak gitu-gitu. Ya. Ka'alam yada'una ila durri massa. Kembali seperti semula, seakan-akan mereka tidak pernah berdoa kepada kami untuk diangkatkan mudarat yang menimpanya. Seperti itu. Manusia. Ya. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah kata ayat ini. Bagi orang yang melampaui batas, menganggap indah perbuatan buruknya. Jadi doa itu hanya sekedar lip service saja. Doa itu hanya sekedar untuk menghilangkan mudaratnya. Begitu mudaratnya hilang, ya kembali seperti semula lagi. Zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ya. Mereka musrif lagi, melampaui batas lagi atas apa mereka kerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian ini Al-Maidah ya. Wa katabna alaihim fiha annanas, kami tetapkan bagi Bani Israel. Itu ini kelanjutan dari cerita Kabil dan Habil sebetulnya, dari 27 ini, 7 sampai 25 berlangsung. Jadi kata benar alaihim, kami tetapkan bagi manusia, dan ini karena ini sudah diratifikasi dalam Al-Quran, maka ini menjadi hukum Islam juga. Namanya hukum qisas. Ya. Kata benar kami tetapkan alaihim, atas manusia, aslinya di sini kepada Bani Israel, fiha, di dalam kitab suci, apa ketetapan Allah, anna nafsa bin nafsi. Kalau kita membunuh orang, iya balasannya jiwa juga. Membunuh kan artinya menghilangkan nyawa, jiwa. Jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, kira-kira gitu. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Kalau kita lukai matanya orang, harus siap juga dilukai mata kita. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Kalau kita melukai hidungnya orang, kita harus siap dilukai hidungnya juga. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Kita lukai telinganya orang, harus siap dilukai telinganya juga. Wasina bis sini, gigi dengan gigi. Ya. Kita bikin copot giginya orang, harus siap dicopot juga giginya. Kan gara-gara kita orang jadi cacat. Kalau orang copot giginya sebetulnya cacat. Cacatnya kurang. Ya. Kalau orang sudah copot giginya, walaupun ditambal dengan yang palsu, tetap tidak sama dengan yang asli. Yang kedua, tidak bisa makan sesempurna dulu lagi. Kan selamanya mereka harus kita digitukan juga. Jadi harus gigi dengan gigi. Wal juruha, pada setiap luka, di mana pun luka itu harus ada kisasnya. Jadi kisas itu harus balasan. Nah, kita biasa mendengarkan di televisi orang membunuh, dimutilasi. Setelah itu disebutkan ancaman hukumannya 20 tahun penjara lah. Gimana orang bisa jerah? Nanti di penjara nantinya apa yang terjadi? Setiap tahun baru dapat remisi. Setiap Idul Fitri dapat remisi. Seperti itu. Artinya apa? Artinya hukum itu
berpihak kepada pelaku kejahatan, bukan kepada korban kejahatan. Ya. Padahal hukum itu artinya apa? Justru untuk membela hak-hak orang korban. Tapi yang terjadi sekarang, hukum itu membela hak-haknya pelaku, kan begitu yang terjadi. Harusnya hukum itu untuk membela hak-haknya korban sebetulnya. Hukum itu adalah mengganjar akibat perbuatannya terhadap korban. Sekarang terbalik. Akhirnya di dalam kehidupan ini orang lebih senang menjadi pelaku daripada korban. Karena kalau pelaku masih bisa hidup, kita bunuh orang, kita masih bisa hidup. Di penjara memang, tetapi bisa ketemu dengan keluarga setiap saat, bisa datang menjenguk, masih bisa memeluk anak, masih bisa berbicara dengan istri atau suami. Tapi coba kalau sudah meninggal, udah nggak ada selama-lamanya. Dan inilah hukum dunia sekarang. Apa itu adil? Mari kita bertanya pada nurani kita, apa itu adil? Ya. Coba tanya kepada mereka yang pernah dibunuh saudaranya. Ya. Tapi ingat, itu adalah hukum qisas bukan dari Tuhan, tetapi mewakili hati nuraninya manusia. Maka nanti kalau manusia yang korban itu keluarganya memaafkan, ya nggak masalah. Maka di sini katakan, faman tasaddaka, siapa yang bersedekah? Apa itu sedekah? Melepaskan haknya. Tasaddaka di sini. Jadi kata-kata tasaddaka di sini kita lihat di sini jemaah sekalian. Wa tasaddaqa alaina. Jadi saudara-saudaranya Yesus mengatakan, fa'afilanal kaila wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Ya, padahal mereka ini paling tidak suka bersedekah. Ya. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Artinya lepaskanlah hak kamu kepada kami. Hak kamu atas gandum dilepaskan kepada kami, kan diberikan namanya bersedekah. Nah, jadi tasaddaqa itu bersedekah. Paman tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah melepaskan haknya bihi, dengannya. Bihi di sini dengan kisasnya. Ya, jadi boleh kalau keluarganya atau walinya mengatakan tidak perlu dihukum kisas, ya nggak masalah. Karena kisas ini bukan dari Allah. Korban. Kalau si keluarga itu urusan dia, kan haknya dia. Paman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Siapa yang bersedekah, maka itu adalah penebus dosa baginya. Bahwa kafaratul lahu, dia penebus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menegakkan hukum bukan yang Allah turunkan, faulaika humuz zalimun, dia zalim. Selama kita tidak menjalankan hukum ini, zalim berdasarkan ayat ini. Qisasun. Pertanyaan, siapa menjalankan ini? Ya tentu sistem pengadilan. Bagaimana tidak melakukannya? Harus diratifikasi dulu Al-Quran dengan dibuat undang-undang. Jadi direvisi dulu undang-undang apa? Undang-undang pidana, ini kan pidana. Jadi undang-undang pidana, KUH pidana itu harus diubah dulu. Namanya dibicarakan, tidak boleh dengan serta-merta dilakukan itu pelanggaran juga. Negara itu adalah konsensus. Negara itu adalah dibuat bersama, jadi tidak boleh asal sekelompok umat Islam menjalankan ini di dalam pengusaha, tidak boleh. Harus dimasukkan ke lembaga-lembaga pembuat undang-undang, namanya yudikatif. Nah, kalau di sana sudah diterima, baru dikirim ke eksekutif untuk dilaksanakan. Ya, seperti itu. Jadi kisas seperti itu. Jadi begitulah metode pemberlakuannya. Dan Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Ya. Nah, kita lihat di masjid terbagi ini juga ada kata tasaddaqu ini. Ini dalam surat Al-Baqarah 80. Wa in kana dzu usratin fanadiratun. Kalau yang berutang itu mengalami kesulitan, usrah, ini utang piutang. Dan yang berpiutang itu maksudnya kesulitan. Artinya memang ada faktanya dia kesulitan, rumahnya kebanjiran. Dia di PHK misalnya, kan kesulitan namanya. Wa in kana dzu usratin, apabila yang bersangkutan itu uzra, kesukaran, kesulitan, fanadiratun, berikanlah kesempatan. Ya, maksudnya jangan sekarang karena kasihan dia rumahnya kebanjiran, dia di PHK, beri kesempatan dia untuk semuanya stabil kembali, settle, ya kerja lagi, baru ila masyaratin. Jadi berikanlah tangguh ila masyaratin sampai mereka memiliki kelapangan. Ya. Tetapi ada kata ayat ini, wa antasaddaqu, tapi kalau kalian bersedekah, ya, ini bukan menyederhanakan, menyedekahkan ini yang benar ini, menyedekahkan. Bukan menyederhanakan, ini typo ini. Ya. Wa antasaddaqu, tapi apabila kalian bersedekah atau menyedekahkan, khairul lakum, itu lebih baik-baik kalian. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang orang lain berutang kepada Bapak Ibu dan melihat orang itu memang sudah tidak mampu, kasihan sekali, dan Bapak Ibu termasuk orang yang cukup, ya lebih baik bersedekah.
Karena itu termasuk sedekah namanya. Jadi utang yang kita minta tidak perlu dibayar itu termasuk sedekah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian orang yang mengetahuinya. Itu lebih baik bagi kalian kalau kamu tahu. Cuma sayangnya kan pengetahuan kita tadi sedikit. Kalau tadi Nabi, mereka mengetahui a'lamu minallah ma la ta'lamun. Itu tadi. Kalau kita tidak ya. Nah, jadi kita lihat di sini nih ta'lamun. Jadi tasaddaqah. Jadi menyederhanakan. Makanya kalau kita lihat ini tasaddaqah, tasaddaku ini kan bentuk jamak ya. Kalau bentuk tunggal tadi sini al-maidah ini tasaddaqa ini tunggal ini. Tapi ini adalah fi'il madhinya ini tasaddaqa, bentuk jamaknya di sini adalah tasaddaku. Ini bentuk jamak ya. Nah, kalau begitu coba kita lihat ada perbedaan antara tasaddaku dengan surat ini. Surat apa ini? Surat 63 ya. Surat 63 ayatnya 10 ini. Anfiqu wa anfiqu mimma dzaknakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian min qabl sebelum ayati datangnya ahadakum kepada salah seorang di antara kalian al maut, malaikat maut, kematian. Karena setiap orang kematian datang padanya, fayaqula pasti akan berkata, Rabbi wa Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa engkau tidak menunda kematianku sedikit saja, ajalin qarib, ke sedikit saja dekat. Untuk apa? Fa'asaddaqa, akan bersedekah. Di sini artikan bersedekah. Sedangkan tadi kan kita lihat itu dari kata-kata tasaddaqa ya tasaddaku. Tasaddaqa ya tasaddaku berarti harusnya asaddaku kan begitu. Tasaddaqa ya tasaddaku berarti kan harusnya atasaddaqa kan begitu. Tasaddaku karena mudhari. Nah, ingat tadi kalau ini kita rubah nih. Ini kalau kita rubah ini tadi, ini tasaddaqa kalau dirubah menjadi mudhari kan berarti ya tasaddaku. Ya. Tasaddaqa ya tasaddaku. Ya, tasaddaqa. Kalau jamak ya tasaddaku ya tasaddaquna. Ya tasaddaquna. Tapi yang mengherankan di sini menggunakan kata asaddaqa gitu. Ini shadnya di di tasdid, baru di sini tidak ada taknya. Tapi diartikan juga bersedekah. Aku akan bersedekah. Nah, makanya biasa kita artikan di sini ini bagusnya lebih bagus kalau kita artikan saya akan membenarkan. Ya bisa bersedekah juga, tapi bisa saya akan membenarkan. As-sadaqah membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa Allah di muka bumi itu selalu punya walinya yang dipilihnya. Dan saya akan bersama wali itu sebagai wasilah, lalu kemudian beramal saleh. Wa akun minas salihin. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini. Ya. Jadi sudah selesai nih ya. Sekarang 89. Qala, Nabi Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum Yusuf. Kan tadi mengatakan bersedekah. Artinya kata-katanya bagus ya. Tapi Yusuf kan tahu persis apa yang telah mereka perbuat terhadap adiknya. Adiknya yang ke-11, yaitu Yusuf yang sekarang berbicara. Maka berkatalah si adik ini, qala, hal alimtum ma fa'altum Yusuf. Apakah kamu tahu apa yang kamu telah lakukan terhadap Yusuf? Wa akhihi, dan saudaranya. Kan mereka sangat mengisolasi saudaranya itu sampai ayahnya tidak melepaskan saudaranya untuk pergi karena sedemikian tingginya iri hatinya kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin. Ya. Maka dia berkata, halalimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Apakah kamu tahu? Kira-kira kalau kita, apakah kau masih ingat? Ya, kalau bahasa kitanya, apakah kau masih ingat apa yang kamu kerjakan, apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan adiknya? Iz antum jahilun, ketika kalian bertindak bodoh. Kata-katanya bertindak bodoh. Coba lihat mas, kata jahilun dari bahasa Arab itu sebetulnya halus. Ya. Bertindak bodoh artinya bertindak emosional, bertindak tidak masuk akal. Jahilun ini kan lawan daripada akil. Jadi kita artikan jahilun itu bentuk negatifnya tidak masuk akal. Apakah kamu masih ingat? Apakah kalian masih ingat apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian bertindak tidak masuk akal? Jahilun. Ingat Mas Kaiser bahagia. Jadi menggunakan kata-kata jahilun tidak masuk akal, perbuatan itu tidak masuk akal. Tindakan itu adalah emosional. Tiba-tiba datang seperti itu. Dapat kita bayangkan Pak Gus kalian ya, kalau kita berbicara sangat etis ya, sangat etis, sangat moralis ya, ini
Tiba-tiba kita ditanya, hal alimtum ma fa'altum, apakah engkau ingat apa yang kau lakukan terhadap Yusuf? Pada di atas kan tadi mengatakan bersedekahlah kepada kami, coba. Karena orang bersedekah itu selalu dapat imbalan dari Tuhan kami gitu. Ya. Tiba-tiba Yusuf mengatakan, coba kita kembali tadi di atas ya, kata-katanya di atas tadi. Tadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini tadi yang 88 ya. Kita lihat di sini aja nih ya. Kita lihat di sini. Dia katakan gini tadi. Ya. Fa'aufil lana, ya, berikanlah takaran kepada aku al-kaila wa tasaddaq, dan bersedekahlah kepada kami. Apa kayak ibah ya. Inna Allah, sungguhnya Allah, menggunakan kata-kata Allah yang sekali. Inna Allah, sungguhnya Allah, ya jazil mutasaddiqin, akan memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Maka tiba-tiba Yusuf tadi berkata apa tadi? Ya ini dia. Tiba-tiba Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kamu masih ingat? Ma fa'altum, apa yang kalian buat? Apa yang kalian telah perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya. Iz antum jahilun. Itu kan langsung ya, kaget. Dia baru berbicara sangat normatif, sangat moralis, sangat etis, kan begitu. Ya, tiba-tiba dikatakan, apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat terhadap Yusuf? Kira-kira Yusuf mengatakan begini, apakah itu pantas itu disebut sebagai bersedekah? Apakah pantas itu disebut sebagai memberikan kebaikan lebih daripada yang seharusnya? Ya. Ini kan pertanyaan sederhana, tetapi ini menampar mereka sebetulnya secara rohani, secara jiwa. Ya. Itulah Yusuf. Jadi hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhi iz antum jahilun. Nah, jadi kata-kata jahilun di sini jemaah sekalian, ya kata-kata tidak masuk akal, tetapi artinya sebetulnya ini perbuatan yang sangat buruk. Ya. Nah, lihatlah orang beriman menghadapi hal seperti ini. Kita lihat di sini misalnya di surat mana nih? Surat Al-Furqan ini kita lihat. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih, tentu termasuk tadi Yusuf, alladzina, yaitu orang yang yamshun alal ardi, berjalan di muka bumi haunan, merendah, humble, tawadu gitu. Wa idza khatabahumul jahilun, nih kata-kata jahil muncul sini. Apabila dia diganggu ya, di debat, ataukah diajak bicara, ataukah diceramahi oleh al-jahilun. Jahilun kan berarti orang-orang berbuat kasar tadinya. Apa jawabannya? Qalu salama. Itu yang terjadi pada Yusuf. Kata-katanya bagus, tidak menyerang secara personal. Qalu salama. Mereka mengatakan kata-kata yang menyelamatkan. Qalu salama. Jadi hanya Yusuf mengingatkan saja bahwa kamu berbicara normatif sekali, padahal kamu sendiri melanggar kata-kata itu. Id antum jahilun, ketika kalian dulu bertindak jahil. Ayat terakhir. Qalu, mereka berkata, A'inna kala anta Yusuf. Nah, mereka tiba-tiba heran. Kok mereka kenal kami, kamu gitu kira-kira. Kok mereka kenal kami? Ya. Kalau mereka berkata, A'inna kala anta Yusuf. Apakah engkau benar-benar Yusuf? A'innaka. Inna ini sungguh. Apakah sesungguhnya, sungguh-sungguh engkau? La anta benar. Artinya bahwa sebetulnya tidak begitu yakin. Karena menggunakan kata, A'innaka, apakah engkau benar-benar Yusuf? A'inna kala anta Yusuf. Jadi artinya apa? Ini sebetulnya bukan dari dia, tapi dari informasi daripada ayahnya. Cari tahulah tentang Yusuf dan saudaranya. Kan berarti kata-kata tadi, fatahassasu idhabu wa tahassasu. Jadi idhabu fatahassasu ala Yusuf wa akhihi. Artinya apa? Ayahnya mempunyai pendapat bahwa Yusuf masih hidup. Kamu gitu. Masih hidup. Dan mereka juga sebetulnya memang tidak membunuh Yusuf. Tahu persis kalau mereka tidak membunuhnya. Hanya membuangnya ke dalam sumur. Maka sekarang dia tiba-tiba mengatakan, A'inna kala anta Yusuf, apakah engkau benar-benar Yusuf? Qala, Yusuf menjawab, ana Yusuf, saya lah Yusuf. Wahad akhi. Di situ artinya sudah disimpan di sampingnya, sudah didekatkan di sampingnya adiknya yang Benyamin. Jadi ana Yusufu wahad akhi, dan ini adalah adikku, saudaraku. Nah, maksudnya adik saya, adik di bawah dia ya.
Qad manna Allahu alaina, sungguh Allah telah mengaruniakan, memberikan karunia kepada kami. Qad manna Allahu alaina, Allah telah memberikan karunia kepada kami. Ya, jadi sampaikanlah kenapa kami dapat karunia ini. Manna itu karunia. Jadi rahasianya di sini, kenapa kami dapat karunia di sini? Manna. Rahasianya apa? Ini dia. Dua rahasianya kata Yusuf. Innahu, sungguhnya Allah, man yattaqi, siapa yang bertakwa. Jadi rahasianya adalah takwa dan apalagi sabar nih. Dirasanya dua, takwa dan sabar. Jadi innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya Allah, sungguhnya Dia terhadap orang yang bertakwa dan sabar. Ingat, takwa dan sabar. Jadi dua, takwa dan sabar. Dua hal. Apa itu takwa? Takwa itu adalah tanda-tandanya adalah relasi sosialnya bagus. Jadi dalam Al-Quran itu ada iman, ada takwa. Orang beriman itu apa tanda-tandanya dia beriman yang bisa kita lihat? Beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, itu kelihatan. Kalau takwa, tanda-tandanya berbuat baik kepada manusia, itu dia. Takwa lebih di atas daripada iman, karena dia dipanggil bertakwa adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kan begitu. Orang beriman bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqati. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat lighadi wattaqullah. Itu kan bertakwa kepada Allah dipanggil kepada orang beriman. Ya. Jadi takwa lebih tinggi dari beriman. Nah, tandanya orang beriman ibadah-ibadah mahda, salat, puasa. Contohnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Lalu bagaimana kalau sudah bertakwa? Tanda orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fi sarradarra, berbagi kepada orang lain dalam keadaan lapang atau sempit. Berbagi apa-apa saja, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi tenaga, berbagi pikiran dan sebagainya. Selalu ingin berbagi, bukan selalu ingin mengemis. Ingat, berbagi. Yunfiquna, itu tanda orang bertakwa. Apalagi wal kadhiminal ghaid, selalu menahan amarahnya. Al-kazim, kadhiminal ghaid. Apalagi wal afina ninas, maafkan manusia. Apalagi Allah hibbul muslim, selalu berbuat baik. Jadi tanda orang bertakwa itu relasi sosial. Kalau tanda orang beriman itu tadi ibadah mahda. Ya. Tanda orang bertakwa relasi sosial. Itu bertakwa, baru kemudian sabar. Kenapa sabar? Innallaha ma'as sabirin. Jadi cobalah lihat di masjid terbahagia dalam Al-Quran. Jadi innahu may yattaqi wasbir fa innallaha, sungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mungkin menyanyiakan imbalan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, coba kita lihat di sini orang-orang bertakwa dan sabar. Kita lihat dulu orang bertakwa dulu ini, surat At-Talaq. Karena waktu kita terbatas, kita ambil yang terakhir aja ya. Yang dari awal kita baca di sini. Faiza balagna, ini perceraian, pertalakan. Perceraian ya. Baru di terakhir. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepadanya jalan keluar, solusi, way out. Ya. Belakangnya juga ada lagi nih ya. Mana lagi? Ya, mana? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberikan rezeki kepadanya dari area yang tadi sangka-sangka. Itu orang bertakwa. Itu yang disampaikan tadi Nabi Yusuf. Ya. Wa man, ini yang keempat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya urusannya mudah. Jadi bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian sabar. Nah, kita sudah tahu semuanya ayatnya nih. Surat Al-Baqarah ayatnya 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Orang beriman isti'analah dengan sabar dan salat. Apa sebabnya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama sabar. Dan inilah dikatakan Nabi Yusuf di sini bahwa qad mannallahu alaina, Allah memberikan karunia kepada kami karena kami bertakwa dan sabar. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan ini juga mengingatkan kita pada diri kita masing-masing untuk selalu bertakwa dan bersabar. Nah, jemaah sekalian sebelum kita tanya jawab, ada jemaah kita Ibu Andri minta tolong untuk kita doakan cucunya. Jadi beliau ini punya cucu yang sudah kuliah dan akan selesai sebentar lagi, hari Rabu depan, hari Rabu nanti ini, hari lusa akan ujian di sekolahnya. Beliau kuliah di IPB University, Institut Pertanian Bogor ya.
Nah, nanti hari Rabu ini sudah ujian akhir, menentukan selesai atau tidak selesai, sarjana atau tidak sarjana. Kita doakan bersama, semoga cucu Bu Andri ini menjalani ujian terakhirnya dengan lancar, sukses, dan dengan nilai yang terbaik, sehingga mendapatkan ijazah sarjana dan bisa digunakan untuk bekerja dan memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada dirinya, keluarganya, agama, bangsa, manusia, dan juga kehidupannya. Ala hadiniyah walaikumsalam salihah, bihaqil fatihah, bisiril fatihah, bikaramatil fatihah, wa bihurmatil fatihah, wa bimujizatil fatihah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada cucunya Bu Andre untuk menempuh ujian akhirnya hari Rabu nanti. Al-Fatihah. Mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fil azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik, Ustaz, kembali kepada konteks. Kalau zaman Nabi Yusuf tu diperbentangkan kepada zaman Rasulullah SAW, maka apa impak yang harus diambil pusing oleh para sahabat di zaman tersebut? Dan kedua, tentang surah Baqarah menyentuh tentang perkataan taja'alu dan bukan hal taja'alu. Adakah perbezaan antara gunakan hamzah itu dengan hal tadi untuk apa tu dikaitkan dengan apa tersirat di sebalik Nabi Yusuf ni? Cerita ni panjang, detail, yang harus diambil perhatian oleh umat Nabi Muhammad, bukan saja zaman Nabi Muhammad tapi zaman kita dan sampai hari kiamat. Barakallahu fiik. Apa nama Ustaz? Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Jemaah sekalian berbahagia, yang pertama dan kedua ini sangat berkaitan erat. Yang pertama dulu, pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada Nabi Yakub, cerita Nabi Yusuf ini? Kita simpulkan dulu bahwa cerita surat Yusuf ini bukan berbicara tentang Nabi Yusuf saja. Saya berbicara tentang keluarga Yakub. Keluarga Yakub adalah keluarga kenabian. Nabi Yakub ini adalah penerus kenabian daripada ayahnya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah penerus kenabian daripada ayahnya Nabi Ibrahim. Dan seterusnya ke atas. Nah, sekarang siapa yang akan menjadi penerus kenabian daripada Nabi Yakub? Apakah harus anak pertama? Tidak harus, bukan. Karena kalau harus anak pertama, itu bukan kenabian, itu kerajaan. Itu kerajaan. Yang penting anak pertama, mau baik atau tidak baik, yang penting anak pertama. Sedangkan kenabian ini tidak. Kenabian itu tidak harus anak pertama. Kenapa? Karena kenabian itu adalah kesucian. Kesucian hati. Jadi manusia suci juga, insan suci. Anak pertama, bisa anak kedua, bisa anak ketiga, tapi bisa juga anak ke-11 atau anak ke-12. Jadi tidak penting anak keberapa, yang penting syaratnya suci. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 dikatakan, la yanalu ahdi zalimin. Kenabian ini tidak mungkin diteruskan oleh orang yang berbuat zalim. Ingat. Dan kakak-kakaknya Yusuf yang ke-10 terlibat dalam kezaliman, yaitu berkongsi, bersekongkol untuk membunuh adiknya, menjatuhkannya ke dalam sumur. Itu kezaliman yang luar biasa. Ayam saja kita pukul kepalanya, itu zalim. Apalagi orang kita buang, adik sendiri kita buang ke dalam sumur. Itu zalim. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka tidak berhak untuk meneruskan kenabian Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Kenapa? Karena syaratnya la yanalu ahdi zalim. Tidak boleh melakukan kezaliman. Nah, jadi pelajaran kita bisa ambil di sini adalah cerita surat Yusuf adalah tentang suksesi dan suksesor. Suksesi itu harus dari Nabi ke putra-putranya, min zuriyatihi. Jadi zuriat, ya, bukan yang lain. Jadi suksesor itu harus zuriat, keturunan. Yang kedua adalah tidak selamanya keturunan dalam pengertian anak pertama, tapi harus syaratnya tidak boleh melakukan kezaliman.
Jadi kesimpulannya, nabi-nabi itu harus diteruskan ajaran kenabiannya, ajaran samawinya oleh manusia suci, insan kamil, yang dipersiapkan dan dipilih. Dipersiapkan oleh nabinya, dipilih oleh Allah SWT. Jadi dipersiapkan oleh nabinya, dipersiapkan oleh Nabi Yakub, dan dipilih oleh Allah SWT melalui nabinya. Itulah syaratnya. Jadi ini pertama. Yang kedua, tentang ja'ala. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa yang namanya di muka bumi selalu ada khalifah sebetulnya. Dan khalifah itu adalah Allah yang pilih. Otoritasnya Allah. Domain Allah. Karena ada kata-kata ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan tidak menggunakan kata ini khalikun, ataukah ini khalikun fil ardi khalifah. Dia tidak mengatakan ini khalikun fil ardi khalifah. Tapi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika ada kata khalikun, tidak menggunakan khalifah. Adakah khalikun? Ada. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalikun basyaran. Itu basyaran. Min salsalin min hamain masnun. Min tin. Tetapi ketika berbicara tentang khalifah, bukan ja'ilun, tetapi bukan khalikun, tapi ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan demikian di muka bumi harus ada khalifah. Ada khalifah, dan khalifah itu dipilih oleh Allah, dipersiapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi inilah pembahasan paling penting daripada surat Yusuf. Bukan berbicara tentang asmara Yusuf dengan Zulaiha. Itu hanyalah bagian daripada sebuah rentetan untuk sampai ke sana, menunjukkan bahwa Yusuf itu manusia suci, tidak tergoda. Itu saja sebetulnya. Namanya mukhlasin. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Waktu kita memang sudah habis. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Syukran katsira. Atas kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Ayu. Assalamualaikum. Bu Ayu, terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih Pak Ustaz. Bu Ayu, Sama-sama, Bapak.